Ya, itu yang saya katakan. Itu semua putra terbaik. Kalau Iya. Anda kemudian mau memilih siapapun, silakan. Karena konstelasi pemilihan calon presiden dan konstelasi pemilihan calon DPR berbeda. Pertanyaan saya sederhana, kalau ada yang fanatik, wah saya nggak mau milih Pak Putu karena partainya Nasdem nggak saya sukai calon presidennya gitu. Saya balik tanya, kalau desa Anda ada masalah, Pak Putu Arte ternyata jadi anggota DPR di Senayan, apa Ganjar yang akan datang ke situ? Apa Anies yang akan datang ke situ? Apa Prabowo yang akan datang ke situ? Anda punya wakil rakyat Putu Arte, ya Putu Arte yang Anda bisa telepon, kan begitu urusannya. Nggak ada urusan dengan copres-capres itu kan? Iya. Halo Semeton Gema Bali, dimanapun kalian berada, khususnya yang saat ini lagi ada di Sulawesi Tengah. Kembali lagi, kita akan berjumpa dengan Bli Igusti Putu Arta, anggota KPU RI 2007-2012. Beliau merupakan lulusan program Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali, dan saat ini beliau menjadi Wakil Ketua Umum DPP Prajaniti Hindu Indonesia. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu, Devi. Om Swastiastu, para pemirsa dimanapun berada, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Iya, siap. Kabar baik ya, Bli ya? Udah Baik, bisa hadir astungkare. di acara siang hari ini, pagi hari ini yang mungkin teman-teman bisa nonton sambil makan ataupun sambil melakukan aktivitas lainnya. Nah, Bli, ngomong-ngomong nih kan Bli juga sebagai wakil ketua DPP Prajaniti. Nah, setahu saya Prajaniti ini fokus programnya itu konsolidasi politik keumatan. Betul. Di seluruh Indonesia ya, Bli ya. Nah, menyongsong 2024 nih, Bli, pemilu 2024. Apa sih yang menjadi kesibukan Bli sebagai wakil ketua umum DPP Prajaniti Hindu Indonesia? Jadi betul DPP Prajaniti itu Devi salah satu skala prioritas programnya, karena saya kebetulan wakil ketua umum di Dharma Negara. Itu salah satunya fokusnya di bidang konsolidasi politik. Dari hasil rapat kerja yang sudah dilakukan tahun kemarin di Surabaya, saya mendapat mandat dari hasil rapat kerja untuk konsolidasi politik keumatan di seluruh Indonesia. Sebetulnya kalau berbicara konsolidasi politik keumatan ini tidak baru kali ini saya lakukan gitu ya. Semenjak saya waktu menjadi anggota KPU tahun 2007 pun, saya rajin turun. Jadi biasanya dulu kalau kami dapat perjalanan dinas begitu ya, Devi ya, 3 hari gitu ya. Jadi hari ketiga itu, 3 hari itu saya full pakai. Hari ketiga saya berkunjung ke kantong-kantong umat daerah transmigrasi untuk melakukan konsolidasi. Jadi kalau ditanya pernah ke Jayapura, sudah. Mau ke Maluku sudah, di Ambon, mau di Bangka Belitung sudah, hampir semua tempat, bahkan sampai yang paling jauh di Bola Mongondo di Sulawesi Utara kita juga masuk. Jangan tanya misalnya Palangkaraya, Sulawesi Tengah, Kendari dan seterusnya. Konsolidasi politik keumatan itulah yang kita lakukan sejak dulu waktu saya ada di KPU untuk memberi pencerdasan kepada semeton umat di kantong-kantong seran di luar Bali itu bahwa mereka harus bersatu sehingga terwakili suara mereka kemudian di legislatif. Sekarang kita bersyukur 2019 ini misalnya anggota DPR ada yang dari Lampung, kemudian ada anggota DPD juga dari Kendari. Kalau dari Bali sudah biasalah. Kemudian setahu saya di Kota Mataram ada 9 anggota DPRD kota, 1 orang di provinsi. Kemudian ada di Banyuwangi juga ada 2 orang, di Malang juga ada 1 orang, hampir di berbagai tempat. Di Konawe ada 8 provinsi dan kabupaten kota. Pada 2009 malah di Lampung Tengah setahu saya dari 45 orang anggota DPRD kabupaten di sana 12 orang Bali. Dan berkali-kali yang kita datang ke Lampung saja, seingat saya 3 kali saya datang itu sudah memberikan satu vibrasi bahwa mereka memang harus solid, sehingga sistem proporsional terbuka ini membuat mereka terwakili, lalu dampaknya kepada umat sangat signifikan. Sekarang misalnya di berbagai daerah sudah ada anggaran-anggaran yang diberikan kepada parisade, kemudian ada safari nyepi di berbagai tempat. Jadi kita bisa mengakses anggaran APBD yang sebelumnya kalau tidak punya anggota dewan kita tidak bisa mengakses. Nah, khusus untuk pemilu 2024 ini yang sudah saya lakukan adalah saya sudah datang ke Banyuwangi, kemudian di Malang Raya, di Sidoarjo kita sudah masuk. Beberapa waktu lalu saya juga diundang ke NTB konsolidasi juga sudah kita lakukan. Sekarang sedang komunikasi yang peta terakhir karena hari ini mungkin pencalonan terakhir. Rasanya nanti di Sulawesi Tenggara itu akan terwakili 1 anggota DPR calonnya dan satu DPD incumbent akan masuk begitu. Kemudian di Lampung juga akan terwakili 1 orang, di NTB terwakili 1 orang orang Bali yang masuk ke DPR RI. Di Sulawesi Tengah kemungkinan ada lebih dari 1 orang juga akan terwakili. Nah, ini berarti
posisi hari ini untuk calon DPR RI dan DPD RI rasanya akan lebih baik, lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Mudah-mudahan juga akan lolos. Lampung bisa lolos, Sulawesi Tengah bisa lolos, Sulawesi Tenggara tidak hanya DPD saja yang lolos, DPR RI juga lolos, NTP juga lolos. Berarti konsolidasi politik yang kita lakukan akan bermanfaat buat kepentingan umat di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Begitu, Devi. Luar biasa sekali, kencang satset seluruh pelosok disamperin. Ini nggak jauh-jauh dari kebiasaan dulu sebagai aktivis mahasiswa ya, Bli ya? Ya, kira-kira begitulah. Pada waktu kita di mahasiswa sebetulnya saya punya tandem beli pasak sekarang gitu ya. Kalau bahasa sederhana sih ini, beli pasa dulu yang meracuni otak saya gitu ya. Meracuni pikiran saya soal politik keumatan ini. Jadi saya ingat betul waktu itu dikirim ke Malang bersama Anom, bersama Sri Rahayu. Disitulah kemudian saya lihat beli pasa dan kawan-kawan bagaimana melakukan pelayanan keumatan dengan baik di berbagai kantong-kantong desa di sana. Kami di sana kemudian tergerak untuk bisa berkontribusi kepada umat. Begitu waktu itu saya masih ketua senat mahasiswa di UNUD. Karena itu waktu itu kita merintis pertama kali pendirian Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Universitas Udayana. Di situ Rai Anom yang kita plot jadi ketua karena saya ketua senat, nggak mungkin dong merangkap Rai Anom di situ. Nanti pada fase selanjutnya anak-anak FMAD inilah yang menjadi organizing committee kongres pertama KHMADI di Unhi gitu loh. Jalan ceritanya. Nah, hanya kebetulan pada waktu itu sikap politik saya berbeda dengan senior-senior KMHDI sekarang. Jadi sebetulnya di kongres pertama, hari kedua saya ikut, tapi karena sikap politik saya berbeda waktu itu, saya tidak mau KMHDI muncul formal, tapi saya ingin gerakan bawah tanah, maka waktu itu saya walk out. Ya, kalau dipikir, kalau dianalogikan dengan proklamasi, misalnya beli pasak dan kawan-kawan Soekarno-Hatta, saya mungkin Tan Malaka gitu. Perintis yang ikut perintis yang tidak diakui, kira-kira begitu. Tapi kontribusi kita ada. Pada saat itulah kemudian gerakan membangun kesadaran di kampus-kampus swasta di Bali mulai muncul. Makanya Undiknas, Warmadewa sudah mulai, keluarga-keluarga mahasiswa Hindu sudah mulai muncul. Saya ingat betul pada fase-fase itu, orang mulai disosialisasikan untuk menyampaikan ucapan Om Swastiastu gitu kan. Orang pakai udeng putih tidak malu lagi, tidak disebut pemangku. Jadi ini gerakan kultural yang memang sadar kita lakukan di politik keumatan di kampus. Inilah kemudian yang kami terus bertandem dengan Beli Pasak. Misalnya ketika ada pelecehan Hindu, kasus Sikro Surabaya, dengan Beli Pasak kita tandem ikut demo di Bali, termasuk saya dengan Alit Telakan, dengan Rai Anom, Widana ke Pakistan ikut berkontribusi ketika ada proses penggerusan tanah lot dengan Bakri Nirwana Resort-nya itu kan. Kasus A.M. Saifuddin juga di situ melahirkan tokoh Beli Japo dan seterusnya. Jadi termasuk kasus Amrozi. Jadi beberapa isu-isu yang berkaitan dengan politik keumatan, termasuk sikap kritis saya di Bali, sebetulnya memang yang kemudian saya sampai di Prajaniti hari ini menggerakkan kita kemudian untuk tetap concern. Nanti itulah barangkali alasan kenapa kemudian misalnya saya terjun ke dunia politik, lebih kepada ingin berkontribusi untuk umat secara lebih luas begitu. Luar biasa banget pokoknya pergerakannya, dari mahasiswa sampai sekarang pun masih. Dan ini hal yang mengejutkan juga bagi saya karena informasinya nih Bli, semoga benar informasi yang saya dapat bahwa Bli bakalan maju sebagai calon DPR RI 2024 nanti, tapi melalui Dapil Sulawesi Tengah. Gimana sih cerita dan asal-usulnya Bli? Ya, sebetulnya ini yang kedua ya, Kalau dirunut dari jalan cerita yang saya jelaskan tadi itu, sebetulnya jelas. Saya ingin memberi contoh lah. Saya keliling ke seluruh Indonesia nyuruh orang nyalon biar ada wakil gitu ya. Kenapa saya harus bertarung lagi di Bali gitu? Kalau ternyata di Bali representasi orang Bali sudah banyak gitu ya. Rebutan gitu. Kenapa saya harus jago kandang? Kenapa tidak saya mencoba untuk menjadi hero di tempat orang lain? Nah, karena saya melihat kemudian potensi di Sulawesi Tengah di 2019 waktu itu sangat besar dan tidak ada penduduk lokal di situ yang ingin terwakili di legislatif, maka saya mohon izin kepada tokoh-tokoh di situ, Pak Nengawandre, Ketua Parisade, saya kumpulkan, saya mohon doa restu, boleh tidak saya mewakili kawan-kawan di sini untuk maju ke Senayan. Mereka welcome semua. Akhirnya saya pada 2019 itu juga mewakili, dan hari ini juga saya memutuskan untuk mewakili mereka karena peluang itu relatif agak terbuka gitu ya. Jadi lebih kepada saya sebetulnya ingin merepresentasi bagaimana di Senayan itu terwakili lebih banyak calon kita sehingga berjuang lebih besar. Bayangkan Devi,
Kalau cuma 9 orang saja dari Bali, kan tidak cukup. Betul. Tapi kalau ada 1 dari Lampung, nanti Jawa Barat ada 1, Sulawesi Tenggara ada 1, Sulawesi Tengah ada 1. Kan fraksi kita ya, fraksi umat Hindu gitu ya, di Senayan. Kalau ada urusan-urusan yang berkaitan dengan politik keumatan, kan kita bisa lebih kokoh, saling bersinergi gitu. Tidak cukup dengan 9 orang gitu. Lebih banyak. Visi besarnya sebetulnya di sana. Ingin memberi kontribusi kepada politik keumatan kita di level nasional agar lebih punya daya gempur yang lebih kuat di level nasional. Oke. Terus Bli, ini kan udah kedua kalinya Bli jadinya nyalon untuk sebagai DPR RI. Terus apa sih evaluasi dan dari hasil pemilu 2019 kemarin? Ya, kalau kemudian kita coba mengevaluasi 2019 kemarin, sebetulnya kalau saja pertama umat solid gitu ya, umat solid di 2019, suara saya tidak terpecah. Sebetulnya 3 tahun ini saya sudah di Senayan gitu, pakai pin Garuda gitu ya. Sudah jadi anggota DPR karena PAW gitu ya. Artinya apa? Sebetulnya 2019 itu peluang partai saya, Partai Nasdem untuk dapat 2 kursi itu sangat besar. Tapi saya tidak ingin menyalahkan umat yang terbelah, karena saya juga salah diri saya sendiri. Saya cuma turun di sana 2 bulan. Wah, bentar banget. Sebentar banget. Dan saya tidak punya logistik. Saya ingin dari forum yang sangat terhormat ini menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh tokoh di 121 desa trans di Sulawesi Tengah. Mereka, Devi, sangat happy menerima saya gitu. Bahkan kadang-kadang Aqua, snack, mereka yang nyiapkan gitu. Saya tidak bakal apa-apa ke sana. Begitu tulusnya mereka mendukung saya agar ada yang mewakili. Jadi di beberapa tempat yang suara saya full, sama sekali saya tidak keluar uang gitu. Karena memang tidak ada modal. Jadi waktu itu kalau kita evaluasi, kalau saja ada tambahan lagi beberapa ribu suara, mungkin kita sudah sudah lolos. Kedua, umat tidak sulit karena saya pahami juga karena saya tidak turun dengan lengkap. Dan evaluasi yang ketiga, saya tidak cukup untuk logistiknya. Nah, sekarang agak berbeda nih. Sekarang agak berbeda. Saya sadar itu kekeliruan. Kemudian saya melihat peluang itu juga sangat besar untuk partai saya mendapat 2 kursi. Maka target saya adalah saya masuk di posisi yang kedua. Mungkinkah di posisi yang kedua itu sangat mungkin? Karena survei terakhir dari Partai Nasdem di situ sudah di angka 2,6 kursi. Jadi potensi 2 kursi sangat besar. Logikanya sederhana. Kemarin saja sudah hampir 2 kursi. Sekarang dengan perkembangan terakhir kan punya potensi 2 kursi lebih. Nah, kalau saya bisa ada di nomor 2, maka astungkare saya akan langsung lolos di Senayan. Sekarang saya punya waktu agak panjang, 8 bulan. Saya tidak ingin tawar-tawar lagi. Begitu selesai podcast ini saya langsung terbang melalui Donggala, begitu masuk ke kantong Trans selama 8 bulan di situ, dan saya cukup menyiapkan logistik selama 5 tahun ini. Saya bersyukur ada beberapa kawan baik dari Palu maupun dari Bali dan Jakarta yang membantu pembiayaan saya di situ, sehingga istilahnya tidak terlalu kosong lagi ketika di lapangan untuk ongkos-ongkos politik. Apakah kemudian beli bensin, apakah kemudian untuk konsumsi dan seterusnya, kira-kira gitu. Nah, ini yang membangun optimisme saya bahwa mudah-mudahan bisa mewakili komunitas Sulawesi Tengah di DPR begitu. Berarti agar suara komunitas Bali dan umat Hindu ini produktif dan yang nggak sia-sia ya, terutama dalam memberikan dukungan kepada bakal calon DPR nantinya. Sebenarnya apa sih yang harus menjadi pertimbangan matang nih Bli untuk mereka yang nantinya memilih agar setidaknya puluhan bakalan calon DPR RI ini menjadi pilihan yang tepat begitu? Saya sepakat dengan statement itu. Artinya begini, sama juga itu pertanyaan harus ditujukan pada saya gitu ya. Kalau Putuarte saya tidak punya harapan untuk lolos, untuk apa didukung gitu. Nggak usah gitu. Saya pun sadar diri, apalagi saya konsultan politik, apalagi saya meyakinkan orang di mana-mana gitu kan. Artinya kalau saya tidak cukup yakin lolos dari Senayan, untuk apa saya bertarung gitu kira-kira ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, tidak hanya untuk DPR RI, tetapi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, maka umat, tokoh-tokoh umat atau siapapun yang ingin punya representasi perwakilan di Senayan, pertama harus berpikir, kalau untuk DPR kira-kira, maka pertanyaan pertama ini kan karena di Sulteng ini kan ada puluhan calon. Bisa saja calon yang bersuku Bali, beragama Hindu juga lebih dari 1 gitu misalnya. Ya, ada puluhan calon. Maka pertanyaannya kemudian, untuk mendukung ke DPR RI, partai politiknya harus difikirkan matang-matang, ini kira-kira partainya lolos parliamentary threshold 4% atau tidak. Nah, Devi tahu itu? Maksudnya begini, partai politik itu baru calonnya bisa duduk di Senayan kalau partainya sendiri setelah hasil pemilu diumumkan,
ternyata mendapat suara nasional minimal 4%. Kalau tidak 4%, nggak bisa. Saya ingat betul dulu, ada aktivis perempuan PSI, Samara Armani ya. Nah, itu gede sekali suaranya, hampir 150.000, tapi partainya tidak lolos 4%, akhirnya terbuang percuma. 2019 pun kalau tidak salah Beli Pasa itu gede sekali suaranya di Bali. Iya, di Bali. Nah, tapi partainya beliau di nasional juga tidak lolos. Nah, ini tidak bisa. Jadi pertanyaan pertama, Anda mau mendukung siapa? Si A, si B, si C untuk level nasional gitu, DPR RI. Kira-kira kalau saya dukung orang ini, partainya lolos atau tidak? Full dapat suara 200.000 gitu misalnya di Sulteng. Tapi kalau partainya tidak lolos 4%, hilanglah, hanguslah suara ini sia-sia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua, dihitung, ini kira-kira partainya lolos nih. Partainya Pak Putu lolos, partainya siapa lagi lolos. Bisa nggak Pak Putu dapat kursi gitu kira-kira ya? Bisakah orang ini dapat kursi? Jadi pertanyaan yang kedua, bisa nggak dapat kursi? Itu dulu yang harus dihitung. Kalkulasinya seperti apa? Karena bisa saja rivalitas internal dari calon itu sangat besar. Melawan ini, dan seterusnya. Kalau diri saya kan sudah analogikan tadi. Saya punya potensi masuk di kursi kedua atau kursi ketiga. Tetapi karena kursi pertama ini istri dari pimpinan partai saya di situ punya potensi jadi gubernur, maka kemungkinan besar 2 kursi itu, kalaupun saya nomor 3, saya masih bisa pergantian antar waktu. Full 5 tahun gitu ya, full 5 tahun. Karena kalau pergantian antar waktu itu pun belum sempat dilantik yang bersangkutan udah jadi calon gubernur gitu. Astungkara apalagi saya misalnya ranking 2, saya optimis masuk di ranking 2 atau ranking 3 itu kurang-kurangnya. Maksud saya begini, kalau umat concern fokus mendukung saya, posisi ranking 2 langsung naik. Jadi masuk nggak kursi ini yang kedua ini? Karena ada si A, si B, si C yang puluhan calon itu begitu dipertandingkan dengan internal partainya, ternyata dia malah punya potensi nomor 3, nomor 4, kan rugi juga gitu. Walau partainya lolos gitu. Nah, baru yang kemudian yang ketiga adalah kita berbicara apa program konkret keumatan yang bisa dilakukan kepada yang bersangkutan. Jadi begitu yang bersangkutan mesti mekramu, ya termasuk ini pertanyaan yang harus ditajukan pada diri saya sendiri. Pak Putu, nanti aja masih mekramu, apa yang bisa dikerjakan buat kami di sini? Konkret. Programnya apa? Problem yang Bapak lihat untuk di kampung-kampung kita di sini apa? Nah, itu pada saatnya harus dibuat semacam kontrak politik lah, apa yang bisa dikerjakan begitu. Tapi Beli dari segala macam, yang maksudnya sudah Beli prediksi gitu, apakah tidak ada maksudnya gini Beli, kira-kira ada muncul rasa khawatir nggak Beli? Karena kan 2019 kemarin Beli sempat gagal saya bilang kan. Tapi 2024 ini apakah ada rasa khawatir yang muncul di diri Beli? Khawatir sih ada. Tetapi kalau dulu mungkin kekhawatiran itu di angka 40%. Kalau sekarang kekhawatiran itu barangkali di angka 10%. Nah, apa yang menjadi indikator nih Beli akhirnya yakin gitu sampai 40%? 3 itu. 3 syarat itu. 1, saya punya cukup waktu hampir 8 bulan. Waktu 8 bulan ini akan menguji diri saya berrelasi dengan umat di kantong-kantong desa itu untuk bekerja. Jadi saya masuk di kampung ini seminggu, ada apa, problem, persoalan apa, saya bisa bekerja untuk membuktikan. Dulu pun 2019 misalnya di Donggala, saya sempat mengajak tokoh-tokoh masyarakat bertemu bupati lalu menyelesaikan persoalan-persoalan mereka yang ada di situ walaupun kemudian saya tidak lolos. Artinya apa, dengan tenggang waktu 8 bulan ini saya bisa bekerja konkret untuk masyarakat gitu. Nah, ini yang saya sebut jalan karma marga. Bagi saya sekarang ini di Sulawesi Tengah, sudahlah saya bekerja saja untuk umat. Sama seperti saya bekerja keliling Indonesia ngurusin umat, saya kan tidak pamrih apa-apa buat mereka. Mereka jadi anggota DPR, DPRD, saya pamrih tidak. Itu kan tugas keumatan. Ini sama, saya posisikan seperti itu hari ini saya di Sulawesi Tengah. Kalaupun saya tidak lolos karena kita berpikir bahwa ini jalan karma marga, ya sudahlah kita happy-happy saja kan, kita hanya bekerja, nanti barangkali anak cucu kita yang akan menerima rapor baik dari yang kita kerjakan hari ini. Saya pikirannya begitu. Ngurus umat di sini, ada ini dan seterusnya. Itu yang pertama, waktunya 8 bulan. Faktor yang kedua adalah saya punya kemudian cukup logistik untuk turun di lapangan selama 8 bulan. Faktor yang ketiga adalah konstelasi politik di internal partai saya gitu. Partai Nasdem di Sulawesi Tengah itu mirip-mirip sama PDI di Bali lah. Jadi ketua DPR-nya Nasdem, kemudian ketua gubernurnya juga Nasdem, dan dia pemenang kemarin 2019. Nah, kalau sekarang ada 2 kursi, 2 kursi, potensi 2 kursi ini, maka kursi pertama mungkin akan jatuh dengan ketua DPW saya, Ibu Nilam. Ini yang akan jadi calon gubernur. Nah, kursi kedua ini akan ramai diperebutkan yang lain. Dan saya optimis akan bisa bersaing di posisi kursi kedua ini gitu. Kalau bersaing di kursi yang kedua ini berarti saya langsung lolos. Lacur sekali gitu.
istilah Balinya beseng man masih agat gitu. Selacur-lacurnya nomor 3 gitu. Nomor 3 seperti kemarin. Karena Ibu Nila akan jadi gubernur, berarti ini kan kosong. Maka nomor 3-nya ini kan yang naik menggantikan. Nah, kans politik semacam inilah yang membuat saya agak sedikit ada adrenalin gitu. Wah, ini seksi juga ini, bonusnya gede juga ini gitu kan. Bonusnya gede juga ini, bisa lolos ke Senayan gitu. Kalaupun tidak 8 bulan ya saya anggap saja ngayah gitu untuk kepentingan umat seperti yang kita lakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ini yang membuat agak sedikit yakin. Partai saya sudah lolos di atas 4%. Tersedia 2 kursi, rivalitas di internal yang cukup longgar sehingga punya potensi ada di kursi urutan yang kedua. Oke, niat baiknya ini sungguh luar biasa banget Bli, tapi Bli juga harus ngasih tips nih untuk pemilih nantinya, kira-kira harus apa yang dilakukan sebagai pemilih nantinya agar suara yang ada di Sulawesi Tengah ini tidak sia-sia terbuang. Kalau untuk DPR RI, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada pilihan, kita harus satu. Kalau semeton umat ingin punya wakil dan memberi kepercayaan pada saya, sudahlah jangan ke yang lain lagi hari ini. Bahasa sederhananya, tagline-nya no or never. Sekarang atau tidak sama sekali punya gitu ya. Tidak lagi boleh setengah-setengah gitu ya. Tidak boleh lagi setengah-setengah. Sekarang atau tidak sama sekali. Karena begitu sekarang kita punya, maka kita akan bisa teruskan tradisi ini tiap 5 tahun. Saya pun tidak ada di sana, kita bisa siapkan calon putra daerah di sana untuk melanjutkan tradisi ini. Jadi kita harus jengah sama-sama gitu untuk DPR RI. Kalau teman-teman tidak memilih saya, pilih yang lain full di sana. Nggak usah pilih saya, nggak usah dikasih suara gitu. Sebaiknya begitu, fair aja. Tapi indikatornya kan ada tadi gitu. Masa kemudian memberikan suaranya kepada orang lain yang partainya misalnya 4% tidak lolos gitu misalnya, kan sama saja sia-sia gitu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pola yang sama bisa juga untuk DPRD provinsi kabupaten kota. Devi, kalau di Sulawesi Tengah ini hari baru Pak Nyoman Slamet yang ada. Hitungan saya di Parigi Motong itu bisa masuk 2. Bisa masuk 2. Artinya bisa nambah lagi 1. Nah, semeton-semeton kita di Parigi Motong itu tolong mengatur diri dengan baik, jangan terpecah-pecah sehingga Pak Nyoman bisa masuk, siapa lagi yang bisa masuk. Sekarang kita punya calon dari provinsi di Dapil Poso dan Toja Una-Una. Ada Yoga di sana misalnya. Kalau ini sulit didukung Yoga, dia masuk ke provinsi. Juga ada semeton yang mewakili Bangga, kita kosong di sana gitu. Padahal ini besar, ada 17.000 pemilih umat di situ. Banyak ya. Kalau kemudian didukung, salah satu bisa masuk. Sudah berapa? 2, 3, 4 masuk. Yang bisa terkonsolidasi setidak-tidaknya daripada 1 yang ada sekarang. Belum lagi kita bicara di kabupaten kota. Coba Novi bayangkan, terbayang tidak di Toli-Toli, yang cuman desanya di situ, desa Bali ada 3, pemilihnya nggak lebih dari 2.000, tapi kita punya anggota KPU orang Bali di situ. Wah, keren banget. Kita punya anggota dewan, ketua fraksi apa wakil ketua gitu dari Nasdem, Pak Nyoman Mulyade, itu juga sekarang malah punya posisi yang sangat bagus di situ, punya potensi, jangan-jangan dia malah bisa jadi ketua DPR ya setelah ini kira-kira gitu ya. Nah ini kan sebetulnya bagus, apa namanya? Karena ujung-ujungnya, sekali lagi ujung-ujungnya, umat akan diberi apa namanya dampak. Katakanlah misalnya di Poso itu, setelah dia ada anggota dewan dari salah satu partai yang lain gitu, ternyata di situ ada selain ada safari Ramadan, ada safari Nyepi gitu ya. Anggaran untuk parisade bisa mulai dialokasikan dan seterusnya. Pastilah Pak Nyoman Slamet itu dengan segala ininya hampir sekitar 3 kali periode itu sudah sangat besar kontribusinya untuk umat misalnya gitu. Nah, ini yang harus kita jelaskan sehingga teman-teman pemilih kita dimanapun, tidak hanya di Sulawesi Tengah, betul-betul cerdas di sistem proporsional terbuka ini sehingga kemudian kita bisa mendapatkan hak itu untuk duduk di parlemen lalu memperjuangkan aspirasi seluruh umat di berbagai tempat begitu. Iya. Bisa nggak Bli konkretkan ya apa sih yang akan menjadi program Bli kalau Bli terpilih nanti gitu? Saya sebetulnya kalau program secara konkret dalam konteks politik keumatan dari pengalaman 2019 kira-kira masih akan sama. Misalnya ada problem-problem di situ yang sangat serius soal posisi tempat ibadah kita, pura kita yang belum bersertifikat, yang punya potensi misalnya karena ada konflik segala macam malah bisa dirubuhkan lalu beralih sertifikat tanahnya misalnya, kan ini mengkhawatirkan. Kita harus push di situ. Kesejahteraan para sulinggi kita, para ulama kita di situ juga kan jadi persoalan. BPJS nggak punya, pemangku tidak ada insentif. Ini kan mulai harus kita fokus memperjuangkan dan juga problem-problem pertanian. Tapi poinnya begini, saya tidak ingin muluk-muluk.
walaupun saya tahu ininya urgensi persoalan yang ada di Sulawesi Tengah, baik persoalan keumatan maupun persoalan secara lokal di situ. Saya ingin mengatakan begini, Mbak Devi, termasuk untuk para komunitas umat Bali yang ada di Sulawesi Tengah. Saya ada 8 bulan di Sulawesi Tengah. Jadi nanti silakan semua umat di situ memberikan penilaian terhadap saya gitu selama 8 bulan. Apa tidur saya di situ atau apa. Nanti setelah itulah kemudian Pak Putu 8 bulan begini, oke, kita berikan punishment. Apakah punishment atau reward, silakan gitu. Ya karena itu tidak usah dulu sekarang saya dinilai terlalu terlalu muluk-muluk saya mengatakan bikin ini. Enggak, sudahlah, biarkan saya 8 bulan di situ bekerja. Saya ingin menginventarisasi masalah, apa yang bisa saya selesaikan, saya langsung selesaikan. Saya bisa telepon bupati, saya langsung telepon bupati. Saya bisa hubungkan dengan beberapa pejabat, saya langsung hubungkan. Lebih baik saya kerja konkret begitu. Itu lebih, ya karena kita aktivis pergerakan gitu ya, itu lebih membuat kita nyaman gitu ya. Nyaman. Ya sudahlah, kemudian nanti orang milih kita karena dapat bonus, kita anggap aja itu bonus. Kita juga tidak terlalu bergembira gitu lolos. Pun kalau tidak lolos, kita juga tidak merasa sedih. Karena sejak awal ketika kita turun di Sulawesi Tengah, seperti yang sudah kita lakukan di berbagai tempat di Indonesia, niatnya kan ingin berkontribusi untuk kepentingan umat. Tidak lebih gitu. Bahwa di situ ada motif politik, ingin duduk di Senayan, itu bonus lah gitu. Akan lebih kencang lagi bisa berjuang, kira-kira begitu. Devi. Nah, sekarang ini kan Bli mencalonkan diri ini sebagai menggunakan partai Nasdem. Dapil Sulteng nomor urut 5. Nah, Partai Nasdem juga nomor urut 5 nih. Yang kita ketahui dicalonkan presiden itu adalah Anies Baswedan. Nah, masyarakat Bali yang ada di Sulawesi Tengah relatif tidak memilih Anies Baswedan. Apakah ini mengganggu, Bli? Ini pertanyaan yang serius betul ini. Begini jawabannya begini. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau siapapun nanti wakil presidennya itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Kita harus clear dulu itu. Yang ingin berniat memperbaiki bangsa ini berkontribusi. Coba Devi lihat dan semeton umat lihat bagaimana cairnya komunikasi antara Ganjar dengan Prabowo dan yang lain. Nggak bermusuhan mereka. Itu yang pertama. Kita sudah punya pengalaman pahit 2019. Orang bercerai karena yang satu bela Jokowi, jatuh bela Prabowo gitu kan. Ada rumah yang kemudian dipalang begitu di tembok antar tenaga karena beda pilihan. Apa yang terjadi hari ini? Prabowo begitu mesra dengan Jokowi dan loyal membangun bangsa. Artinya apa? Jakarta boleh mabuk, ya boleh minum, tapi jangan yang dibawa ikut mabuk gitu maksudnya. Itu yang mau saya katakan. Ya, itu mau saya katakan. Itu semua putra terbaik. Kalau Anda kemudian mau memilih siapapun, silakan. Karena konstelasi pemilihan calon presiden dan konstelasi pemilihan calon DPR berbeda. Pertanyaan saya sederhana, kalau ada yang fanatik, wah saya nggak mau milih Pak Putu karena partainya Nasdem nggak saya sukai calon presidennya gitu. Saya balik tanya, kalau desa Anda ada masalah, Pak Putu Harto ternyata jadi anggota DPR di Senayan, apa Ganjar yang akan datang ke situ? Apa Anies yang akan datang ke situ? Apa Prabowo yang akan datang ke situ? Anda punya wakil rakyat Putu Harto, ya Putu Harto yang Anda bisa telepon, kan begitu urusannya. Nggak ada urusan dengan copres-capres itu kan? Iya, betul. Jadi sederhana saja berpikir, sama dengan ada yang ada di bawah, sama yang saya kerjakan di berbagai tempat dalam baju saya sebagai Prajaniti. Oh ini nggak ke PDI saja, oh ini nggak ke Golkar saja, oh ternyata ada partai lain yang ideologinya berbeda itu yang bisa mengantarkan tokoh umat kita lolos di sana, ya sudah lewat sana saja. Agar kita bisa berjuang untuk kepentingan umat. Jadi konteks hari ini, menurut hemat saya, harus dipisahkan antara pemilihan calon presiden dengan pemilihan anggota DPR RI. Karena kita ingin betul-betul mewakili seluruh problematika 200.000 lebih umat yang ada di situ dan mungkin tokoh-tokoh lain. Tentu karena tidak orang Bali saja ada di situ, ada juga teman-teman dari komunitas lain yang juga ingin kita wakili melalui trigger dari suara pemilih Bali, saya kira itu. Oke. Tapi Bli harusnya kan ada strategi juga Bli, karena pemilih yang Bli yakini dari tadi pemilih dari komunitas Bali. Tapi bagaimana strategi Bli untuk pemilih yang di luar komunitas Bali itu Bli? Pada saatnya 8 bulan ini akan terjawab. Tetapi ibarat orang perang, kita cuma punya peluru 5. Tembakannya kan harus jelas dulu. Nggak mungkin ngambang-ngambang gitu. Kalau ternyata suara komunitas Bali cukup efektif, hampir sekitar 50.000, kita fokus di sana dulu sehingga kemudian bisa mengisi kapling suara. Pada saatnya nanti selama 8 bulan, tentu saya juga akan menyisir desa-desa yang punya potensi kita garap dengan dinamikanya yang terjadi di sana. Contoh misalnya, ada sebuah desa yang kebetulan tetangga desa trans di sana, ternyata ada masalah berkaitan dengan irigasinya.
kita bisa hubungkan dengan Dinas Pertanian, dan desa itu kemudian sangat cair, belum dipegang oleh calon anggota DPR manapun, kita bisa masuk ke sana gitu. Jadi pastilah, tapi poinnya adalah kita nggak akan mungkin masuk seluruh desa, pasti kita pilih desa-desa yang kira-kira bisa memberikan keuntungan efektif buat kita, sehingga kita bisa masuk. Bahwa saya nanti mewakili Sulawesi Tengah, ya. Berbagai isu strategis, ya. Tetapi epicentrum yang membuat saya duduk di sana harus berasal dari komunitas Bali terlebih dahulu begitu. Luar biasa banget, karena kita sudah ada di penghujung acara nih, Bli. Ya. Nah, pesan terakhir yang ingin Bli sampaikan untuk Semeton Gema Bali. Saya sebetulnya sederhana saja ya yang saya ingin sampaikan kepada para semeton umat baik di Sulawesi Tengah atau dimanapun berada. Kontestasi pemilu 2024 ini, sekali lagi dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Prajaniti ingin menyampaikan pesan politik ini, mesti kita betul-betul gunakan secara efektif untuk bisa menghadirkan lebih banyak para wakil rakyat kita yang bisa berjuang untuk kepentingan umat dimanapun dia berada. Kalau kemudian bisa 2, kenapa harus 1? Kalau bisa 3, kenapa harus 2? Kalau hari ini Sulawesi Tengah tidak ada DPR, kenapa tidak berjuang biar ada anggota DPR dari komunitas kita? Itu yang mau saya katakan. Agar target-target maksimal ini bisa tercapai, maka tokoh-tokoh masyarakat yang pegang kunci, yang simpul-simpulnya harus melek politik dulu. Harus melek dulu. Melek soal pemetaan, melek soal visi ideologi, melek soal bagaimana profil kandidat masing-masing. Jangan nanti setiap orang yang pengen nyalon kemudian dikasih suara gitu. Sudah harus terseleksi di lokal masing-masing. Oh ini pernah jadi bendese, ini pernah ngayah jadi kadus, rekam jejaknya bagus, kemudian dia didukung dan full didukung, akhirnya masuk. Karena ada juga Devi, mohon maaf nih kalau ada yang merasa tersindir dengan statement saya, di sebuah daerah, di sebuah dapil, misalnya sebuah kabupaten, punya potensi di situ kita bisa dapat 1 kursi ya dari komunitas kita. Tetapi ada komunitas kita yang nakal gitu, yang kemudian dibayar oleh orang lain untuk merusak suara Bali di situ gitu, sehingga terpecah. Nah, yang kayak begini, para tokoh masyarakat mesti sadar, kemudian jangan sampai suara itu kemudian di bawah bisa terpecah, lalu kita tidak dapat kontribusi. Yang paling penting adalah, mereka yang akan berjuang di level apapun, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, itu diajak duduk bersama untuk merumuskan program. Jangan juga mereka dikasih cek kosong, gitu. Kita berikan suara full habis-habisan lalu cek kosong, nanti setelah itu tidak ingat karena tidak ada ikatan kontrak politik dalam tanda kutip begitu misalnya, dia akan lalai. Ajak berjuang bersama. Apa konsesi politiknya? Ini juga berlaku buat saya. Dipanggil ke Palu, duduk bersama, tanya saya mau ngapain di Palu ini gitu. Mau cari suara, kira-kira begitu. Berlakukan yang lain, mau maju ini di Banggai, sehingga kemudian saya ingin mengatakan bahwa proses politik 2024 ini, Astung Karir tetap misalnya sistem terbuka itu akan memberi manfaat sebesar-besarnya buat komunitas Bali, umat Hindu di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah. Dengan itulah kita bisa berkontribusi proses pembangunan keumatan secara lebih efektif. Yang kira begitu. Oke, jeli melah nyamegelah. Pobuin sekarang melah sing kita beli. Ya, terima kasih. Jeli melahnya megelah, pobuin sekarang melah gitu. Iya. Aduh, suksema banget beli udah hadir di acara Gema Bali hari ini. Untuk Semeton Gema Bali, jangan lupa like, comment, and subscribe channel dari Gema Bali. Sampai jumpa.